Mungkin Gitu. katanya mau diangkat derajatnya sama Allah ya kan, dijauhkan dari orang-orang yang menzolimi ya kan. Iya, saya juga kalau misalnya pribadi ya, kan yang namanya kita manusia pasti meresponnya harus sama manusia. Kalau Betul. misalnya sama yang setengah dakjal dan iblis, kita nggak perlu lah ya gitu ngeladenin. Jadi ya Setengah sudah, dajjal. kita diamin aja, kita yang waras gitu ya. Dan kamu saya pastikan akan kalah dengan pengacara-pengacara yang kamu gandeng itu di pengadilan nanti. Apa merasa begitu apa? ya merasa dia terbohongin lah gitu. Padahal kan aku udah telepon juga sebelum Iya, merasa terbohongin karena kan Mbak Nopi setelah tahu uangnya digunakan untuk apa. Dari situlah Mbak Nopi merasa terbohongi, bukan yang lain-lain. Halo guys, apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi dengan saya Wan. Kali ini update terbaru dari kasus Nopi dan juga Agus ini. Kasusnya ini makin melebar kemana-mana. Awalnya hanya kasus uang donasi si Agus. Tetapi kemudian sebelumnya kan pengacara si Agus yang pernah mengancam Mbak Nopi atau menuduh Mbak Nopi sampai menantang Jun LBF dengan uang 5 miliar. Itu pernah bilang kalau dia mempunyai saksi mantan pegawainya Teh Nopi. Nah, untuk menjawab semua statement yang ditujukan kepada dirinya, Mbak Nopi pun menjawab semua tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Dan yang terbaru kali ini adalah si Agus beserta keluarganya dan juga pengacaranya dan membuat opini yang tidak baik untuk Mbak Nopi di podcastnya Uya Kuya. Pada saya, Iya, ya. nggak apa-apa, Dan Pak. saya Orang ketika berhak Anda kok, punya ada hak statement masing-masing. tidak mau bergabung dengan kami untuk bertabayun, silakan klarifikasi jawab somasi saya dulu yang kemarin saya kirimkan lewat kantor hukum para tabas. Ya itu udah saya Ketika serahkan saudara kuasa hukum saya, tetap Pak. dalam Maaf, aku potong. Aku mau ada penjelasan sedikit dong. Silakan. Silakan teh. Di mute dulu yang lain, tolong di mute ya supaya enak suaranya kedengaran. Silakan. Oke, jadi gini, ada statement. Oke, ada statement mengenai katanya karyawan saya, mantan karyawan saya yang 2 tahun lalu itu dia speak up, katanya gitu. Ada ya, kita dengar. Dia bilang bahwa dia mengundurkan diri. Saya tahu siapa orangnya gitu. Tapi saya pastikan dia bukan mengundurkan diri, tapi dipecat karena suatu kesalahan yang buat kita adalah kesalahan besar. Itu saya tahu siapa kok orangnya. Itu makanya dalam perusahaan kan sebenarnya ketika dia resign wajar aja ada namanya dia tidak boleh membongkar rahasia perusahaan, itu wajar-wajar aja gitu. Itu sah-sah aja dalam perusahaan gitu. Nggak ada pengancaman kok. Ya cuman menulis pernyataan bahwa dia tidak akan membongkar apapun rahasia dari perusahaan tersebut gitu, dan buat saya sih sah gitu. Nah, tapi dengan adanya ini nggak apa-apa sekali lagi. Jadi saya pun bisa tahu arahnya saya nih nanti akan fight kemana gitu. Jadi ya kalau emang mau ada yang speak up terkait 2 tahun lalu dan lain-lain, nggak apa-apa, silahkan aja. Saya Jadi mantan karyawannya itu dipecat guys, bukan mengundurkan diri. Dipecat karena ada kesalahan. Kan sudah bisa dipastikan kalau ada kesalahan. Artinya si mantan karyawan ini mungkin ada sedikit sakit hati atau benci atau gimana sehingga mau menjadi saksi. tunggu malah ya. Mungkin katanya mau diangkat derajatnya sama Allah ya kan, dijauhkan dari orang-orang yang menzolimi ya kan. Iya, saya juga kalau misalnya pribadi ya, kan yang namanya kita manusia pasti meresponnya harus sama manusia. Kalau misalnya sama yang setengah dakjal dan iblis, kita nggak perlu lah ya gitu ngeladenin. Jadi ya Setengah sudah, dajjal. kita diamin aja, kita yang waras gitu ya, kita yang sehat di sini. Lihat nanti aja seperti apa gitu sih. Lebih baik ngurusin ODGJ ya daripada Iya, yang mendingan daripada yang ngurusin sengaja. ODGJ sekalian dibandingin yang katanya waras tapi kelakuan lebih dari ODGJ. Betul. Ada saya mau tanya nih, waktu mengurus ODGJ ini ada nggak Tenopi rasakan bahwa ternyata dia ngerti loh gitu kan, kadang gitu ya, ada nggak? Bahwa dia ada rasa berterima kasihnya gitu loh, bahwa ada waktu itu video viral banget, gak nyangka juga sih viral saya waktu itu.
nanganin ODGJ. Itu kan dipakai kan, sebenarnya dipakai kan bukan 98, 35 ya? Ya betul, buat bayar rumah. Sisanya ada seperti nggak boleh di ini. Sisanya tuh ada transfer orang 20 juta, ada transfer lagi 10 juta, ada untuk biaya bayar cicilan motor, terus topet, keranjang kuning, pokoknya banyak. Keranjang. Nah, terus orang yang dikirim itu kan keluarganya kan dong, bukan orang lain gitu? Anaknya si W itu loh. Astaga. Nah itu nggak balik ya, nggak dibalikin ya? Oh, gimana bisa balikin, orang dia aja nggak punya uang. Nah, guys. Astaga. Terus gitu orang masih mau berkeras gitu? Parah kan ya? Oh enggak. Artinya uangnya belum anaknya si W dibalikan ini minta sampai maaf. sekarang ini. Cuma minta maaf doang? Dia minta maaf, mengakui. Nah, Gitu, tapi ya mungkin nggak tahu ya, nggak bisa Pokoknya 98 juta itu kan habis gitu ya? Berarti intinya uang itu dipakai si W itu ya, si Wawa itu gitu. Bukan anaknya W. Anaknya. Kalau si W itu cuman untuk bayar rumah doang 35. Bukan doang sih, banyak itu. iya, bukan doang. Itu dia. Jadi biar tahu paham. Sebenarnya kan udah salah itu. Tapi sebetulnya belanja Shopee Nah, segala macam ini tuh emang belanja Shopee. Podcastnya di Uyaku ya. Agus nggak pernah belanja Shopee Itu sampai ada Iya. anaknya Wawa Agus sih. belanja. Tapi kan dari uang sendiri. Dari uang sendiri katanya, guys. Memang sih yang Nah. bicara kan saya. Ini pernyataan si Wawa ketika podcast atau diwawancarai oleh Teh Nopi di awal ketemu katanya ini. Kalau untuk kornea mata yang kanan ke kiri ya, kayaknya udah nggak berfungsi 95%. Tapi kalau yang ini bisa untuk diselamatkan. Berapa persen? Kurang tahu dah, nggak ada penjelasan dari dokternya. Cuman Nah, di sini kan si Wawanya bilang bahwa di 95% sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanannya masih bisa. Tapi di podcast Uya beda lagi nih pernyataan si Wawa ini. untuk bisa melihat juga atau enggak, nanti kita ada tindakan lagi. Nah, hari Selasa itu kita ke bedah kulit dulu. Sebenarnya sekarang matanya Agus tuh masih bisa disembuhkan nggak sih? Udah nggak bisa dari pas awal banget. dari Iya, Cicong itu tuh syaratnya memang udah udah divonis 95% udah nggak udah bisa. nggak Pandai bisa. Dan kali. awal podcast pun saya udah jelasin ke Mbak Nopi. Tuh. Sampai Mbak Nopi coba deh nanti saya kenalin sama dokter Itu kan yang cara-cara memprovokasi orang supaya Iya. nyenggol Agus. Gitu. Jadi intinya nggak bisa sembuhkan. dari awal emang udah nggak bisa. Hari ini baru dibilang untuk 95%. operasi kelopak yang nggak terlalu penting gitu. Saya ngomong sama dokternya, dok bisa ngobrol 4 mata. Saya bilang, iya ada apa bu? Itu gimana ya kasusnya Mas Agus? Matanya masih Lupa bisa ada harapan kali nggak? ya Udah nggak apa yang bisa dia ibu, omongin. walaupun saya tanya, Sangkut walaupun mata. pencakokan, walaupun Nggak bisa. donor, nggak bisa. Untuk pakai BPJS saja dan uang itu tidak digunakan untuk pengobatan, betul begitu ya? Itu tidak benar. Oh tidak benar, gimana? Iya. Tidak benar, guys. Salah saya nangkap apa gimana? Iya, jadi itu sebenarnya itu dari awal kita kan memang BPJS. Iya. Iya. Nah, terus kita berobat pakai BPJS, lanjut Dari awal kan BPJS katanya itu betul. Tetapi karena BPJS katanya pada waktu ketemu Mbak Nopi itu penanganannya lambat, maka si Agus ini memohon-mohon kepada Teh Nopi untuk dibantu. Mungkin si Agus ini lupa kali ya dengan apa yang dia omongkan. terus kan. Nah, tiba-tiba itu apa namanya? Dia dateng lah gitu kan. Dia dateng terus dia nanyain masalah apa itu sayang yang kemarin tuh? Yang uang itu mutasi mutasi terus kan informasinya itu kan bukan ke kita karena kita kan nggak tahu juga nomornya Mbak Nopi juga gitu, karena yang ngurusin kan anaknya Wawa gitu. Dia nanya ke Mbak Ulan udah berapa donasinya. Nah di saat itu memang dijawab sama Mbak Ulan itu 500 jutaan gitu. Memang waktu di saat itu memang segitu 500 jutaan. Sampai 1,5 miliar. Belum. Nah setelah itu telepon balik kan naiknya memang drastis tuh kan. Telepon balik, Agus telepon itu. Agus nggak mau jadi pembohong. Ternyata dicek lagi tuh 1,3 sekian. Nah setelah itu dia marah. Di situ dia ngamuk besar tuh. Dia besoknya langsung memposting Ngamuk besar guys katanya. ternyata guys saya dibohongin guys. Siapa yang memposting?
Mbak Nopinya. Oke. Iya, begini-begini gitu-gitulah gitu. Apa merasa begitu apa? ya merasa dia terbohongin lah gitu. Padahal kan aku udah telepon juga sebelum Ia merasa terbohongin karena kan Mbak Nopi setelah tahu uangnya digunakan untuk apa. Dari situlah Mbak Nopi merasa terbohongi, bukan yang lain-lain. itu sebelum dia ini Iya, gitu iya. ngasih tahu gitu kan. Ya terus dia buat status, kenapa sih harus kayak gitu kan membuat maksudnya itu untuk ke orang menjadi hal negatif lah, berpikiran negatif ke kitanya gitu. Sebentar kan, biar saya jelas juga. Heeh. Jadi ada uang dari Pratiwi Novianti ke kamu senilai 34 juta, betul? 35 juta. Itu dari mana aja? Jadi dari yayasan Yes. itu 23. Iya. 23 itu terbagi-bagi katanya, itu bukan dari yayasan aja, maksudnya ada yang Donasi. bantu, iya maksudnya cash dari Bu Haji apalah gitu, Oke, nggak tahu. uang aku. itu digunakan tadi untuk diperuntukkan untuk apa? Berobat. Berobat. Yang kamu dari pakai nggak untuk berobat? pakai itu untuk berobat. Nah. Agus pakai untuk berobat. Aha. Terus kan Berapa tuh? ya pokoknya itu tuh. pakai buat berobat tuh belum habis lah sampai ke uang yang Dari Densu. Densu belum habis itu. Oke. Iya. Jadi kita masih gunain uang yang dari Mbak Nopianti ini. Oke, tapi digunakan untuk berobat. Digunakan Kemana untuk aja? berobat ke RSCM buat bolak-balik ongkosnya kan. Oh, ini udah menjadi hak Agus karena Mbak Nopi kan nggak pernah bilang kan dari awal juga itu yang itu kalau misalnya apapun yang udah diserahkan sama ini itu udah menjadi hak Agus sepenuhnya. Karena kan waktu juga Bilang begitu. iya, karena waktu itu juga dia kan majang nomor rekening Agus juga di Instagramnya. Aku dapat 12 juta, nggak dipermasalahkan kan? Karena nggak ada memang arahan-arahan apapun dari Mbak Nopi sendiri gitu. Karena Lemes untuk banget lokasi ya. tersendiri juga itu karena inisiatif dari anaknya Wawa gitu, menyerahkan gitu. Bukan Mbak Nopinya minta, tapi inisiatif dari anaknya Masa? Wawa gitu. Dan uang yang 1,5 miliar itu Heeh. pernah dikasih tahu nggak bahwa ini cuma buat berobat? Nggak ada, nggak pernah. Yakin nggak pernah ya? Nggak ada dikasih Bahkan tahu boleh untuk beli rumah berobat, kan, nggak ada. boleh beli rumah kan. Maksudnya Enggak. gimana, Mas? Jadi gini, Bukankah tujuannya Mbak Nopi membuka donasi itu adalah untuk pengobatan mata Agus kan ya? Bukan untuk dipakai yang lain-lain. ini persoalannya adalah Nopinya baper gitu. Dia iri dan dia cemburu. Uangnya Digiring. masuk ke rekeningnya Agus Dibilang banyak. baper guys. Padahal dia sudah perhitungkan bahwa segala uang yang donasi langsung itu kan tergantung niat. Kan para donatur ini selalu mengatakan Nah, itu tahu mau tuh. pilih lewat mana, yayasan atau lewat Tergantung niat. Agus langsung. Nah, ternyata banyak dan kalimat-kalimatnya buat Agus berobat gitu. Nah, kita bandingkan dengan kasus anaknya Vanessa Angel. Kan orang kaya. Tapi Ya. karena donasi, orang membantu akhirnya membuat rumah sendiri ya. Betul. La Sampai sekarang ilaha masih dapat illallah. yayasan. Tetapi donasi yang ditujukan kepada anaknya Vanessa Angel itu kan memang tujuannya untuk membuat rumah, bukan yang lain. Dan itu pun dibikinlah rumah. Beda dengan si Agus ini, tujuannya adalah untuk pengobatan mata, tapi digunakan untuk hal-hal yang lain. Mungkin Bang Barat ini nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya tentang donasi yang anaknya Vanessa Angel itu. Akhirnya membuat rumah sendiri ya, betul. Sampai sekarang masih dapat yayasan. Itu pribadi dia. Kalau sekarang kan yayasannya kan si Nopi, namanya Yayasan Kemanusiaan. Nah, ketika harusnya dia nggak boleh ngecek mutasi, tapi karena namanya etika, dikasihlah. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, dana kurang lebih 1,4 miliar, sekarang kan 1,3 miliar kan sudah di rekening Yayasan Nopi. Harusnya Nopi punya etika dong. Kalau sudah itu jangan mempermalukan hal yang kecil. Ini urusan dengan Agus sudah nggak ada masalah. Ngeri kali ya munculnya si FA ini. Iya, Ngalah-ngalah ngeri kali. mama-mama komplek yang suka julid gitu. Gini ya, aku bilang secara logika aja kita berpikir awak ini nggak punya pendidikan tinggi-tinggi kali, cuman S3, SD, SMP, SMA, ya kan? Kalau memang Teh Nopi itu punya niat dari awal, dia pasti menggunakan nomor rekening pribadi atau nomor rekening yayasan. Nah, kenapa dia langsung Masuk akal. menyerahkan donasi itu kepada si Agus, langsung tertransfer ke nomor rekeningnya si Agus? Karena Iya. dia mempercayai itu. Nah, Kalau memang itu. dia ada niat terselubung, seharusnya jangan menghasilkan langsung ke nomor rekening si Agus dong. Kalau lagi kita berpikir gitu loh. Jadi
Kalau sampai kalian mengatakan niat terselubung, ya, pemakan donasi, menguasai donasi, lah kan dari awal juga Teh Novi tidak menggunakan nomor rekening pribadinya, tapi menggunakan nomor rekening penerima donasi. Makanya Teh Novi nggak tahu donasi itu udah berapa. Yang akan menghancurkan kamu itu justru adalah pengacaramu sendiri. Betul. Jadi pengacaramu datang kepadamu bukan sebagai pembela, tapi sebagai penghancur hidupmu sendiri, ya pengacaramu. Dan kamu saya pastikan akan kalah dengan pengacara-pengacara yang kamu gandeng itu di pengadilan nanti. Apa yang menyebabkan nanti kamu Gus ya dengan pengacaramu yang sembrono itu akan kalah? Itu apa? Coba kamu perhatikan, kamu komparasi dengan Icang, ya kan? Icang sekarang itu membentuk satu opini di masyarakat, itu opini positif, dan kamu itu opininya benar-benar negatif. Coba kita lihat ketika Icang di rumah sakit, itu yang ngunjungi itu teman-temannya banyak banget. Iya, betul. Dari media, dari mana-mana banyak. Bahkan sekarang dia merapat ke Ustadz Dery Sulaiman, lebih Bukan ke sekarang aja, religius. Bang. Sedangkan Anda coba Udah yang lama mengunjungi katanya. Anda selain keluarga dan pengacara siapa? Nah, ini kan satu indikasi bahwa memang opini yang terbentuk kepada Anda dan kepada Icang itu jauh berbeda. Dan apa yang membentuk opini negatif terhadap Anda adalah para pengacara Anda itu sendiri. Yaitu salah satunya apa? Menuduh Teh Novi itu pemakai. Nah, guys, di sini ketika Agus dan juga keluarganya datang ke podcastnya Uya menjelaskan yang macam-macam, si Agus dan juga keluarganya ini menggiring opini seolah-olah Mbak Novi inilah yang bersalah. Bahkan sempat ada drama tangis-menangis dari si Agus, guys. Tapi tadi tidak saya tampilkan, mungkin nanti akan kita sambung di video berikutnya. Dan menurut saya, menurut abang yang tadi benar, saya setuju, karena seandainya Agus ini bisa lepas dari pengacara itu dan ngomong kepada Mbak Novi tidak usah pakai pengacara nih, saya yakin semua ini akan terselesaikan. Dan seandainya Agus ini mau menurunkan egonya, ya, menurut saya Agus ini egonya terlalu tinggi, tidak mau dikatakan salah mungkin, ya, sehingga kasus ini berlanjut entah sampai kapan akan selesai. Seandainya Agus ini mau menurunkan egonya, datang ke Mbak Novi, bicara baik-baik, mengatakan yang sejujurnya dan mengakui semua kesalahan, saya yakin permasalahan ini langsung selesai, guys. Dan Mbak Novi pun sampai saat ini masih mau membantu kesembuhan matanya Agus. Nah, bagaimana menurut Anda semuanya? Silahkan tulis tanggapan Anda sebanyak-banyaknya di dalam komentar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.